sampaikan, setelah ini apa yang saya baca akan saya sebarkan ke bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Tolong sebelum saya selesai membacakan, tidak ada yang interupsi, tidak ada yang mengganggu, karena nanti akan saya terangkan sedikit demi sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman kepada seluruh masyarakat Indonesia di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia, yang melanggar aturan iqomah dan aturan ketenagakerjaan untuk memperbaiki status mereka sehingga dapat terus tinggal dan bekerja di Arab Saudi. Namun, kesempatan ini dibatasi hanya sampai dengan tanggal 3 Juli 2013. Sampai 3 Juli 2013. Dan hanya berlaku bagi yang melakukan pelanggaran aturan iqomah dan aturan tenaga kerja sebelum tanggal 6 April 2013. Peraturan ini hanya berlaku bagi teman-teman yang melanggar iqomah dan ketenaga kerjaan sebelum tanggal 6 April 2013. Jelas? Nomor 2. Seandainya terdapat WNI yang melanggar aturan iqomah dan aturan ketenaga kerjaan ingin pulang ke Indonesia secara mandiri atas biaya sendiri, beli tiket sendiri untuk final exit atau khuruj nihai sebelum tanggal 3 Juli 2013, maka yang bersangkutan dibebaskan dari biaya iqomah, izin kerja, dan denda yang lain terkait dengan pelanggaran tersebut. Yang ingin khuruj nihai pada sebelum tanggal 3 Juli 2013, seluruh denda, baik denda masalah iqomah atau denda masalah dengan kafil dan lain sebagainya, akan dibebaskan. Jelas? Namun, sidik jari tetap diperlukan oleh imigrasi jika belum pernah diambil sidik jarinya. Imigrasi itu pihak jawazat akan mengambil sidik jari kalau yang pingin khuruj nihai, bukan imigrasi sini. Oke, saya menggunakan jawazat untuk imigrasi Arab Saudi ya. Oke. Perlu diketahui bahwa hal ini tidak akan menghalangi yang bersangkutan kembali lagi ke Arab Saudi apabila telah mendapatkan visa baru. Saya terangkan. Kalau umpamanya sekarang proses khuruj nihai, kemudian pakai biaya sendiri, kemudian pulang ke Indonesia, suatu ketika kalau ada peraturan resmi, pakai visa resmi, boleh kembali lagi ke Arab Saudi. Sini. Penata laksana rumah tangga atau para PLRT, Bapak semuanya, yang kabur dari majikannya dalam kurung sudah dibalat huruf, sudah dilaporkan kabur oleh majikannya, atau sudah habis masa berlaku iqomahnya, diizinkan untuk melakukan perbaikan status dengan cara sebagai berikut. Yang sudah keluar, kabur, minggat, ingin memperbaiki statusnya, ada cara-caranya. Yang pertama, kembali bekerja dengan majikan yang sekarang atau yang kemarin, apabila telah ada kesepakatan di antara mereka, atau dengan melakukan pemindahan ke pengguna jasa lainnya. Boleh kembali rujuk ke majikan yang lama, atau boleh mencari kafil lagi. Terus, dengerin. Dulu ditanya gini, prosedur pengurusannya, dengerin ini. Saya bicara dong. Prosedur pengurusannya adalah di Jawazat Arab Saudi. Jelas ini, kalau yang kabur, balak huruf, ingin kembali ke majikan yang dulu yang dia pernah kabur, atau pindah majikan yang baru, ketemu majikan baru baik, kemudian ingin pindah, kemudian ingin legal,
maka boleh diurus dan langsung pergi ke Jawazat Arab Saudi, bukan diimigrasi di sini. Jelas ya? Yang kedua, nah ini bagi yang bekerja di sektor swasta, bukan PLRT, memindahkan jasa mereka ke perusahaan jasa swasta tanpa perlu meminta izin dari pengguna jasa yang sekarang. Kalau yang bekerja di maktab-maktab resmi yang swasta, itu boleh naklul kafalah ke swasta yang lain, tapi pergi ke maktab amal. Ini biasanya bukan buat bapak-bapak semuanya. Saya kira clear ya? Siap. Nomor 4. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membolehkan overstayer ex-haji atau bekas haji dan umroh atau bekas umroh sebelum tanggal 3 Juli 2008. Ex-haji atau ex-umroh yang datang ke Arab Saudi sebelum tanggal 3 Juli 2008, 5 tahun yang lalu, untuk memperbaiki status mereka sebagai PLRT. Jadi seperti ini, kalau dulu pernah umroh sebelum tanggal 3 Juli 2008, berarti 5 tahun yang lalu, umroh kemudian tidak pulang ke Indonesia, saat ini ingin menjadi PLRT atau pembantu rumah tangga, itu dibolehkan. Tapi setelah tanggal 3 Juli 2008 tidak dibolehkan. Jelas? Caranya bagaimana? Caranya adalah prosedurnya sama dengan yang atas tadi. Kalau yang overstayer ex umroh dan haji langsung pergi ke Jawazat Arab Saudi di Syarofiyah atau di tempat-tempat yang lain. Jelas ini? Jelas. Driver. Cut Mister. Nggak ada. Nggak dari Safara atau gimana? Oh, nggak ada. Oke. Nanti tak terangkan. Oke, atau sebagai tenaga kerja di perusahaan atau yang ingin bekerja di pemerintah di kantor-kantor swasta, itu juga dibolehkan sebelum tanggal 3 Juli 2008. Caranya pergi ke imigrasi dan pergi ke maktab amal. Ini kalau ke kantor swasta. Kalau ke bidang kafil dan ingin PLRT hanya pergi ke Jawazat Arab Saudi. Nomor 5. KJRI Jeddah mengimbau kepada seluruh WNI yang melanggar aturan iqamah dan aturan ketenagakerjaan untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini. Tolong kesempatan ini dimanfaatkan oleh teman-teman semua ya. Katanya pemerintah Arab Saudi lagi lapang dada untuk menerima teman-teman yang melanggar untuk diperbaiki lagi. Duduknya depan. Duduk ini yang jauh. Mengetahui lebih jauh. Kasihan yang belakang. Ayo duduk lagi. Jadi teman-teman tadi yang ditanyakan, diam dulu. Duduk. Tahu juga Pak ya. Kasihan yang di belakang. Tertib aduh. Duduk ayo. Duduk bareng. Nah, jangan ada instruksi dulu. Kemudian bagaimana tata cara, prosedur dan aturan-aturannya. Tata cara prosedur tadi untuk exit only atau khuruj nihai, kemudian untuk pindah kafalah, kemudian untuk memperbarui statusnya pindah dari ex haji dan umroh untuk menjadi PLRT, seluruh syarat, seluruh tata cara semua ada di Jawazat Arab Saudi dan bukan berada di imigrasi KJRI. Kenapa? Karena ini sebenarnya adalah gawe atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. KJRI Jeddah sebagai selaku tangan kanan pemerintah yang melindungi teman-teman semuanya itu nanti hanya mensupport dan membantu apa? Kalau umpamanya sudah mengurus di imigrasi atau Jawazat Arab Saudi, kemudian sudah mengurus dan dapat rekomendasi, kemudian kurang syarat dokumennya, seperti paspornya sudah hilang, paspornya sudah kecuci, paspornya udah kemana saja, nanti dari pihak KJRI akan membantu mengeluarkan dokumen bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Setelah, jadi dulu, jangan tepuk tangan. Setelah, ini penting nih, setelah mendapatkan rekomendasi dari pihak Jawazat Arab Saudi dan maktab amal ya dari Arab Saudi. Sabar. Terus
Bapak-bapak dan ibu-ibu, dengerin. Terus bagaimana cara pengurusan? Oke, Lisa. Terus bagaimana caranya mendapatkan umpamanya nanti butuh paspor atau yang gurut nihai akan kita beri namanya SPLP. SPLP adalah selembar kertas, itu singkatannya surat perjalanan laksana dinas, laksana paspor. Jadi bukan paspor, tapi nanti itu bisa dipakai untuk gurut nihai. Nanti akan sama dengan paspor, ya. Jadi nanti akan kita beri dokumen. Syaratnya apa kalau ke KJRI? Syaratnya ada rekomendasi dari pihak Jawazat Arab Saudi bahwa ini betul ngurus di sana. Yang kedua, nanti setelah ada rekomendasi datang ke imigrasi kita, ngisi formulir dan membawa seluruh dokumen yang dipunyai. Nanti kita akan cek. Wala KTP itu, wala KTP punya istri baru bersama. Jadi seluruh dokumen yang dipunyai mohon nanti dibawa. Jelas ini? Jelas. Lanjut. Oke. Hari ini pengumuman yang datang 5 menit yang lalu. Hari ini pihak imigrasi atau Jawazat Arab Saudi sudah membuka dan memulai untuk pendaftaran dan pengurusan teman-teman yang ingin mengurus yang saya bacakan tadi. Jelas? Oh, sebentar, saya beri. Sekarang diam dulu semua. Saya yang nunjuk, siapa yang boleh nanya? Monggo. Sekarang kita ke Jawazat supaya dirayani kapan? Oke, sekali lagi, karena ini gawenya Arab Saudi, ini orang yang mantu itu Arab Saudi. Maksudnya memberi surat undangan ke kita. Seperti mau ngemis. Jadi silahkan pergi ke Arab Saudi dengan pengumuman itu sudah jelas. Jadi pengumuman datang dari konsul. Oke, sekarang gini aja Pak, kan kita nggak mungkin kalau ini gawenya Bapak. Ya, udah paham. Nanya, kalau punya paspor bagaimana gitu? Beli sendiri. Oh ya, oke. Udah Sudah bagus. Pertanyaan bagus. Kalau ada paspor. Jelas teman-teman? Jelas. Oke. Terus di situ kan sudah dijelaskan satu. Apa? Kalau belum ini beda gimana, Pak? Udah kan itu udah kita jelaskan. Oke ya. Oke, jelas. Ini kita nggak mau jelaskan.